Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahmatullah, NIM 115-2030. Saya akan menjelaskan tentang pengertian semiotika. Yang pertama, secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotik. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Yang kedua, secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Semiotika juga menjadi salah satu kajian dalam teori komunikasi. Tradisi semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Misalnya, dalam sebuah kemasan atau di sebuah gedung perusahaan, terdapat tanda berupa gambar asap. Dari tanda tersebut, kebanyakan orang menginterpretasikan sebagai api. Terdapat tanda berupa gambar asap. Dari tanda tersebut, kebanyakan orang menginterpretasikan sebagai api. Berikutnya, tokoh-tokoh semiotika. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda, signifier, dan petanda atau signified berdasarkan konvensi yang disebut sebagai signifikansi. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu yang sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Yang kedua, Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika-logika manusia yang menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal, yakni icon, indeks, dan simbol. Menjadi tanda yang berupa icon apabila diikuti oleh sifat objeknya. Yang kedua, menjadi tanda yang berupa indeks ketika kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual. Yang ketiga, menjadi tanda yang berupa simbol ketika sesuatu hal diinterpretasikan sebagai objek denotatif akibat kebiasaan yang berlaku. Peirce membagi tanda menjadi 10 jenis. Yang pertama, qualisign, yakni kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Kata keras menunjukkan kualitas tanda. Misalnya, suara keras yang menandakan orang itu marah atau ada sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, inconic sign, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan. Contoh, foto, diagram, peta, dan tanda baca. Yang ketiga, rematik indeksial sign, yakni tanda berdasarkan pengalaman langsung yang secara langsung menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh sesuatu. Contohnya, pantai yang sering 21 merenggut nyawa, orang yang mandi di situ akan dipasang bendera bergambarkan tengkorak yang bermakna dilarang mandi di sini. Yang keempat, design sign, yakni tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. Misalnya, tanda larang yang terdapat di pintu masuk sebuah kantor. Yang kelima, iconic legal sign, yakni tanda yang menginformasikan norma atau hukum, misalnya rambu lalu lintas. Rematik indeksial legal sign, yakni tanda yang mengacu kepada objek tertentu. Misalnya, kata ganti penunjuk, seseorang bertanya, "Mana buku itu?" dan dijawab, "Itu." Yang ketujuh, design indeksial sign, yakni tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. Tanda berupa lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulans menandakan ada orang sakit atau orang yang celaka yang tengah dilarikan ke rumah sakit. Yang kedelapan, rematik simbol atau simbolik rema, yakni tanda yang dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. Misalnya, kita melihat gambar harimau, lantas kita katakan harimau. Mengapa kita katakan demikian?
karena ada asosiasi antara gambar dengan benda atau hewan yang kita lihat yang namanya harimau. Yang kesembilan, design simbol atau proportion adalah tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Kalau seseorang berkata pergi, penafsiran kita langsung kata-kata yang kita gunakan yang membentuk kalimat semuanya adalah proporsi yang mengandung makna yang berasosiasi di dalam otak. Otak secara otomatis dan cepat menafsirkan proporsi itu dan seseorang secara otomatis dan cepat menafsirkan proporsi itu segera menetapkan pilihan atau sikap. Yang terakhir, argumen, yakni tanda yang merupakan inference seseorang terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Seseorang berkata, orang itu berkata gelap sebab ia menilai ruang itu tidak cocok untuk kegelapan. Dengan demikian, argumen merupakan tanda yang berisi penilaian atau alasan mengapa mengandung kebenaran. Selanjutnya, tokoh Roland Barthes. Semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Konsep dasar semiotika. Yang pertama, tanda. Menurut Saussure, tanda atau sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda atau sign sendiri mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua, penanda atau signifier mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga, petanda atau signified mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya icon, indeks, dan simbol. Icon itu sendiri tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan icon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin, berarti disitulah adalah tempat untuk toilet. Yang kedua, indeks itu sendiri tanda yang memiliki sebab akibat dengan apanya yang diwakilinya. Misalnya, di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah, itu berarti apabila paket tersebut dibanting maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Berikutnya, simbol. Tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengenali kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, mengibarkan bendera putih artinya menyerah. Konsep dasar yang kedua adalah kode. Menurut Barthes, kode dalam semiotik ini memiliki 5 macam jenis, yakni yang pertama, kode hermeneutik, yakni kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, atau ucapan misterius, penanggung jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Yang kedua, kode semantik. Kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini. Misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Ketiga, kode simbolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan 2 unsur. Yang keempat, kode narasi atau proiretik, yakni kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Yang kelima, kode kebudayaan atau kultural, yakni kode yang bersifat anonim bahwa sadar mitos, sejarah, moral, dan legenda. Konsep dasar semiotika yang ketiga adalah makna. Makna itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, denotatif, adalah makna sebenarnya mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Yang kedua, konotatif, adalah makna yang tidak sebenarnya meliputi perasaan, emosi, dan nilai-nilai kebudayaan hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Macam-macam semiotika. Yang pertama, semiotika murni atau pure.
membahas tentang filosofi semiotika, yaitu berkaitan dengan metabahasa dalam arti hakikat bahasa secara universal. Yang kedua, semiotika deskriptif. Semiotika deskriptif adalah lingkungan semiotika yang membahas tentang semiotika tertentu, misalnya sistem tanda tertentu atau bahasa tertentu secara deskriptif. Yang ketiga, semiotika terapan atau applied. Applied semiotik adalah lingkup semiotika yang membahas tentang penerapan semiotika pada bidang atau konteks tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.